Ya, Shalom Soteria, selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana dalam acara doa dan pengurapan dalam pelayanan Healing and Deliverance Ministry HDM, pelayanan doa kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan saudara, saya akan mendasari lebih dulu firman Tuhan ya. Firman yang tercatat ini ya di dalam Alkitab ini, di Injil saudara-saudara, ini Injil tercatat. Saya tidak menambahi, tidak mengurangi, di mana firman Tuhan ini di dalam Injil Yohanes ya, Injil Yohanes pasal 20 ya, ayat 30 dan 31 mengatakan begini. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi saudara-saudara, ayat ini menjelaskan saudara, jadi apa yang diperbuat Yesus di depan murid-muridnya itu masih banyak ya, dan tidak tercatat dalam kitab ini saudara. Ya, masih banyak. Jadi jangan sampai nanti kalau ada firman yang tidak tercatat di sini, oh, tidak ada ayatnya itu, sesat, begini, begitu. Ya, kita buktikan dulu. Jangan ngomong dulu ini ayatnya. Ya, ayat selanjutnya 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Jadi apa yang diperbuat Tuhan Yesus sudah tercatat di sini dan sudah benar. Mulai Kejadian sampai Wahyu ini adalah Alkitab kita. Ya, pegangan kita, kitab suci ini valid saudara. Jangan diganggu-gugat lagi. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Iman, percaya kepada Tuhan Yesus, setia sampai mati. Ada kehidupan, hidup yang kekal. Selanjutnya saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 21, saya lanjutkan ini ya, ayat yang 25 mengatakan begini. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi saudara-saudara, ternyata masih ada lagi ya firman yang diperbuat Yesus. Apa yang dilakukan Yesus tidak tercatat semua, tidak bisa saudara. Dikatakan kalau itu dicatat semua, seluruh dunia ini nggak cukup. Maka itu ada saudara-saudara, ada hal-hal yang memang spesifik dari Tuhan, yang betul-betul dari Tuhan ya. Ya, kan ada nubuat, penglihatan, mimpi, ya, tanda-tanda atau penyataan dari Tuhan itu kan ada. Dan ada yang tidak tercatat di dalam Alkitab ini. Tapi yang datang dari Tuhan ya, banyak saudara-saudara. Ya, saudara tentu tahulah kemajuan zaman seperti ini, dulu nggak ada, sekarang jadi ada. Dan saudara-saudara, puji Tuhan. Dan saya mau membuktikan dalam pelayanan ini, jangan kekeh dulu, wah itu nggak ada. Ya maaf ya, seringkali orang teolog kan begitu, nggak ada tercatat di Alkitab, bukan dari Tuhan, ditolak, sesat. Yang sesat siapa? Kita buktikan dulu ya kebenarannya. Sebab kalau bukan dari Tuhan, ya firman Tuhan mengatakan begitu, nubuat, penglihatan, pernyataan, mimpi yang bukan dari Tuhan, itu tidak akan terjadi. Itu rekayasa. Hati-hati saudara, itu nggak benar. Tapi kita buktikan saudara-saudara. Dalam pelayanan saya khusus ini saudara-saudara, banyak sekali Tuhan berfirman, menyampaikan sesuatu kepada saya yang tidak tercatat, tetapi benar terjadi saudara-saudara.
Ya, terjadi. Saya tidak berani main-main. Demikian juga ini, saudara. Saya mau berikan contoh satu aja mengenai pelayanan saya ini. Ya, tahun 2003 sampai detik ini, saudara. Ya, 18 tahun hampir, saudara. Mau menuju ke sana kan ini. 2003 sampai 2021, karena saya 2003 bulan Agustus, ini sudah lebih dari Agustus, saudara. Puji Tuhan, saudara, berjalan terus. Dari tahun 2003 sampai 2010 akhir saya tidak pernah pakai sarana. Saya hanya pakai firman. Firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Ada pujian, ada doa. Roh Kudus bekerja kok. Nggak pakai sarana. Jadi saya tidak mau mencontoh, meniru yang di luar sana atau yang di dalam. Tidak. Saya persis mencontoh firman Tuhan dan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Roh Kudus bekerja. Dan itu sudah dibuktikan, banyak buku yang sudah dicetak, kesaksian-kesaksian. Itu tidak pakai sarana. Cuma pada tahun 2011 awal Februari ini, saudara, tiba-tiba pada saat teduh saya di lahan Pringgading 24 itu, Tuhan berbicara kepada saya, pengurapan, diberi pengurapan. Jadi pakai sarana. Pakai apa Tuhan? Minyak. Tuhan mengatakan minyak. Kalau minyak, saya tahu, saudara, Perjanjian Lama ada, Perjanjian Baru ada. Ya, Perjanjian Lama banyak macamnya minyak itu, ada ramuannya rempah-rempah 5 itu untuk, ya itu diperuntukkan untuk hal yang khusus, saudara. Dan di Perjanjian Baru ada di Markus dan di Yakobus mengenai orang sakit yang dioles dengan minyak. Tapi minyak apa? Saya tidak tahu. Tapi orang mengatakan minyak zaitun. Ya karena di sana kan banyak pohon zaitun, saudara. Waktu itu. Dan sekarang Tuhan mengatakan minyak. Lah saya tanya, minyak apa? Perhatikan baik-baik, dibuktikan, saudara. Tuhan mengatakan kepada saya, semua minyak, tetapi tidak boleh yang ada alkoholnya. Yang pertama, tidak boleh ada alkoholnya. Yang kedua, minyak itu harus kamu kuduskan supaya berminyak kudus. Dikuduskan di dalam namaku, nama Tuhan Yesus Kristus, supaya roh Tuhan, roh Allah, roh kudus itu hadir dalam minyak ini. Ingat, minyak ini benda mati, buatan manusia, tidak ada apa-apanya, tapi dikuduskan. Ketika dikuduskan menjadi minyak kudus. Jangan sembrono, saudara. Jangan sampai minyak sarana ini dipakai untuk berhala. Dikultuskan begitulah ya. Terus menjadi jimat. Jangan, itu benda mati. Tapi Roh Kudus yang bekerja atas minyak dan sesuai dengan perintahnya. Dan saya kerjakan, saudara. Tidak mudah. Saya kerjakan ini tidak mudah. Minyak tanpa alkohol, mana ada catatannya di sini di Alkitab? Nanti dikira sesat. Tapi ini perintah Tuhan dan ini firman yang sudah saya bacakan dan saudara dengar. Masih banyak yang diperbuat Tuhan Yesus yang tidak tercatat. Ini salah satunya tidak tercatat. Kalau saudara percaya. Dan itu boleh dibuktikan, saudara. Saya pakai dengan kekuatan dan pimpinan Roh Tuhan sendiri. Saya pakai, tidak mudah loh, saudara. Ya, untuk memakai itu. Saya tidak mau mencontoh sana sini, tapi Tuhan berbicara. Dan kalau itu bukan dari Tuhan, saya katakan. Apa yang diperintahkan, yang saya katakan dari Tuhan, ternyata bukan dari Tuhan. Dan saya memakai nama Tuhan. Akan berhenti, saudara. Selesai, tidak terjadi apa-apa. Dan itu saya sampaikan terus-terus di mimbar loh, saudara. Hari Rabu dan Minggu saya katakan, Tuhan, kalau perintahmu ini bukan daripadamu, berhentikan. Selesai, tidak terjadi apa-apa. Itu ibaratnya kan layu sebelum berkembang, gugur sebelum berkembang. Pasti tidak ada orang percaya. Tidak akan terjadi apa-apa. Ini kesembuhan. Banyak hal lain. Selain kesembuhan mengenai minyak ini, saudara. Dan itu saya buktikan. Mulai dari tahun 2011 awal Februari sampai sekarang. Saudara buktikan sendiri. Dan Tuhan belum mengatakan apa-apa. Ini berhenti atau tidak. Saya terus, saudara. Dan saya lakukan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya berani melakukan itu karena firman-Nya ada. Ini dari Tuhan. Saya katakan ini dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, sudah berhenti kemarin-kemarin jauh. Ini sudah hampir. Mulai tahun 2011 sampai 2021, 10 tahun awal Februari. 10 tahun dan luar biasa. Banyak bukunya ya. Ada buku-buku dan kesaksian demi kesaksian terus berjalan. Dan saya kerjakan. Saudara,
sesuai dengan perintahnya. Demikian juga saudara, sekarang ini saudara, banyak kesulitan, luar biasa. Ya, di luar sana ada pandemi, ada virus COVID-19, virus corona belum selesai, saya beritahu. Hati-hati saudara-saudara, protokol kesehatan dijalankan terus saudara, dalam kondisi lingkungan kita ini, diri kita sendiri. Itu saudara yang dilakukan, dan pemerintah terus-menerus menyampaikan itu, dan kita doakan, saya setuju sekali. Tapi saya ingatkan, ada Tuhan yang hidup. Selain protokol kesehatan, saudara butuh pertolongan Dia, perlindungan Dia, pagarnya Dia, benteng. Daripada kita hidup di dunia seperti ini saudara, kita tidak tahu hidup mati kita di tangan Tuhan. Tapi kita mohon, selama kita masih hidup ini, pertolongan perlindungan buat kita saudara, keluarga, anak, menantu, cucu, saudara, teman, dan semuanya. Dan saya pakai untuk semua orang yang mau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dipakai, dikuduskan minyak itu. Saudara, kebutuhanmu apa? Saya tidak tahu. Saya berdasarkan firman Tuhan, perkataan Tuhan saya sampaikan kepada saudara. Saya katakan lagi saudara, di depan saudara, kalau ini bukan dari Tuhan, Tuhan berhentikan saya. Selesai. Tidak ada minyak-minyakan Tuhan, tidak ada. Tapi hamba melaksanakan perintah-Mu. Aku tidak mau seperti Nabi Yunus Tuhan, yang tidak melaksanakan perintah-Mu, dia jatuh, jadi makan, masuk dalam mulut ikan yang besar. Aku tidak mau, itu penderitaan. Mari saudara, kita pakai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak sudah dikuduskan. Kalau minyakmu belum dikuduskan, sekarang saya kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sakit, mari. Saudara, apa kebutuhanmu? Silakan, urakan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Yang sakit apa saja, ada kanker, ada asam lambung, autoimun, jantung, paru-paru, boyok, sakit syaraf, otak, telinga, mata, hidung, tenggorokan, pankreas, lever, usus besar, ginjal, semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tolak itu semua. Saya perintahkan keluar itu penyakit semua. Sembuh kamu, lepas penyakitmu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas mereka, ekonominya diberkati, rumah tangganya diberkati, hidupmu diberkati, sekolahmu diberkati. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus bekerja atas mereka. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus itu saya berdoa. Mari kita sembah Dia, ku nyanyi haleluya. Sampai berjumpa lagi saudara. Soteria. Amin. Ku nyanyi